Ustazah pada malam hari ini saya mohon izin harus memajukan ya kegiatan yang semestinya besok kita agendakan. Qadarullah saya memang ada kegiatan di Sukabumi sehingga belum bisa mengisi untuk besok hari. Jadi mudah-mudahan walaupun dimajukan ya ini bisa tidak mengurangi semangat daripada teman-teman semua untuk bersama-sama kita. Recording in progress. Saya ganti ya. Keluar dari yang satu ini. Oke. Suara saya jelas sudah? Jelas ya? Pakai laptop. Jelas, Ustaz. Ntar saya ambil meja dulu. Baik, saudara semuanya, insya Allah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bait ke-50 ya, Ustaz Fahmi ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa awwalai, dan pada huruf pertama dua huruf agak panjang ya. Wa awwalai, dan huruf pertama dua huruf. Gimana cara menerjemahkan yang lebih pendek? Huruf pertama dari dua huruf, nah gitu ya. Mislin, yang sama, wa jinsin, dan sejenis, insakana, jika dalam keadaan sukun. Adghim, maka idghamkanlah. Kakurrobi, seperti lafad kurrobi. Waballa, dan lafad balla. Wa abin, dan jelaskanlah, dan bacalah dengan jelas. Boleh begitu ya. Dan bacalah dengan jelas. Fi yaumi, lafad fi yaumi. Maqalu wahum, serta lafad qalu wahum. Wa qul na'am, dan lafad qul na'am. Sabbihhu, lafad sabbihhu. La tuzigh quluba, lafad la tuzigh quluba. Oke, ke situ ya. Nah, teman-teman semuanya, di bait yang akan kita pelajari ini membahas tentang hukum mutamathilain, hukum mutajanisain, dan hukum mutaqoribain. Ya, walaupun secara spesifik di dalam bait ini tidak menyebut secara langsung tentang mutaqoribain. Yang disebutkan secara langsung adalah mutamathilain. Mutamathilain itu artinya satu misal, satu huruf sama. Jadi hurufnya sama,
Kalau mutajanisain satu jenis. Kalau mutaqoribain berdekatan. Gitu ya. Maka di awal bait nomor 50 Syekh atau Imam Al-Jazari mengatakan wa awalai, dan huruf pertama dua huruf. Jadi ada dua huruf ya, mislin yang satu misal sama hurufnya. Seperti ba dengan ba, ta dengan ta, mim dengan mim, jim dengan jim, dan seterusnya. Itu namanya mislain atau mutamatsilain. Ya. Wa jinsin, dan satu jenis. Ta dengan to, sin dengan zai, sin dengan sod, dan seterusnya, itu satu jenis. Ya. In sakana, jika dalam keadaan sukun, atau jika huruf pertama dari dua huruf yang sama atau dua huruf yang sejenis dalam keadaan sukun. Berarti yang kedua dalam keadaan hidup ya, sulit sukun dan sukun. Pertamanya sukun, maka dibacanya dengan apa? Idgham. Adghim, idgham kan? Ya, adghim, idgham kan. Contohnya mana? Contohnya kakurrobi. Kakurrobi. Ini adalah contoh yang sejenis. Ya, sejenis itu makhrajnya sama, tetapi sifatnya berbeda. Hurufnya berbeda. Kalau mutamatsilain, hurufnya sama, makhrajnya sama, sifatnya sama. Waballa, waballa, dan lafad balla. Nah, ini contoh yang mutamatsilain. Karena huruf pertama lam, huruf kedua lam. Huruf pertama sukun, huruf kedua hidup. Maka huruf pertama diidghamkan kepada huruf kedua. Qurrabi adalah dua huruf yang sejenis. Qul Rabbi, ya, sejenis. Walaupun makhrajnya berbeda ini ya. Kalau tadi kan sejenis itu saya mengatakan bahwa makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Padahal Imam Jazari menyebutkan lam dan nun itu makhrajnya berbeda ya. Benar nggak? Ya kan, kalau lam kan tepi lidah bagian depan. Ro itu ujung lidah bagian punggung. Ya, tetapi beliau memasukkannya dalam satu jenis. Nah, harus bisa jawab nih. Tiba-tiba muncul juga dalam pikiran saya, kenapa Imam Jazari tiba-tiba masukkan ini sejenis ya? Kalau pengertian dari sejenis itu sama makhrajnya, beda sifatnya. Nah, ini jadi pertanyaan nanti tuh. Kenapa bisa begitu? Ya, jadi kalau ada huruf yang sama, yang pertama sukun, maka huruf pertama diidghamkan kepada huruf kedua. Jika ada dua huruf yang sejenis, huruf pertamanya hidup sukun, huruf keduanya hidup, juga sama diidghamkan. Nanti namanya berbeda. Kalau hurufnya sama namanya mutamatsilain, kalau hurufnya sejenis namanya mutajanisain. Ini saya sedikit bacakan syarah dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau mengatakan begini, wa'lam, dan ketahuilah, annal harfaini, bahwa dua huruf al-multaqiyaini, yang bertemu keduanya, imma, ada kalanya, an yatamathala, keduanya sama hurufnya. Bi an yattafiqa makhrajan wa sifatan, seperti halnya sama makhrajnya, sama sifatnya.
seperti ba dengan ba, ta dengan ta, fama robihati, fama robihati. Nah, ini kita tidak membahas dari dengung tidak dengungnya, hanya sebatas idghamnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, awiyata janasa. Ya, awiyata janasa atau sejenis. Bi an yattafiqa dengan catatan sama makhrajnya. La sifatan tidak sifatnya. Ya, katta iwata seperti to dan ta satu makhraj. Wa kadza iwatha dan seperti dha dan sa. Wa kallami warra. Nah, ini jadi catatan nih. Ya, coba dicari sama-sama nih. Kenapa Imam Jazari memasukkan Qurrabi kepada mutajanisain? Padahal dia makhrajnya berbeda. Ah, kalau di Umi gimana Ustaz? Qurrabi itu maksudnya apa? Mutaqaribain Ustaz. Mutaqariban ya? Ah, nah ini kita agak unik nih ya. Ini ininya pernyataannya jinsin tapi contohnya mutaqaribain. Nah, ini saya belum bisa jawab juga nih ya. Nanti kita coba kaji secara ini lagi tanya lagi. Aw yataqarraba atau berdekatan makhrajan makhrajnya wasifatan dan sifatnya. Kadali wasin, qaddadi wasyin wa kalami warra. Ya. Fal mutamathilaini wal mutajanisaini al khaliyani amma ya'ti idza sakana al awwalu minhuma udghima fis sani ka qurrabi lil mutajanisain ala ra'yil farra. Dia ada keterangan nih menurut pendapat Imam Al-Farra, karena memang ada ulama yang mengatakan lam nun ro ya seperti di awal itu ya, mengatakan bahwa itu dijadi satu makhraj, maka alasannya ke situ berarti. Wa balla mithalul mutamatsilain. Ini ada keterangan ya ala ra'yil farra menurut pendapat Imam Farra berarti ini. Ya, secara teorinya harusnya mutaqaribain ya, harusnya mutaqaribain. Tapi ada catatan wa abin gitu ya. Tidak semua huruf yang sama, ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun itu didghamkan. Tidak semuanya. Ya. Apa Ustadz? Mutamasilen. Idgham mutamasilain ialah Setiap huruf yang sama yang pertama yang pertama sukun ya. Nah ini wa awwalai mislin ya wa jinsin insakan. Gitu ya. Setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Contohnya ba sukun bertemu ba. Idrib bi'asaka. ya. Oke, gitu ya. Jadi kaitannya seperti itu. Tapi ada pengecualian. Tidak semua dua huruf yang sama yang pertama sukun itu diidghamkan. Contohnya mana? Nih ayat bait ke-51 fi yaumi fi ya sukun yaumi ya hidup. Nah, ini pengecualian pada hukum mad tidak diidghamkan. Ya. Mimma ijtama fihi ya'ani awwawani wa awwaluhuma harfu maddin wa in ijtama fihi mislani li alla yadhhabul maddu bil idgham. Ya, maka tidak diidghamkan tapi madkan karena nanti jadi hilang madnya kalau diidghamkan. Nah, sering terjadi itu kalau ibu-ibu atau bapak-bapak suka yasinan. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi. Itu ya. Qaumi ya'lamun. Sering tuh saya dengar ibu-ibu atau jamaah yang selanjutnya qaumi ya'lamun. Padahal tidak boleh ya. Tidak boleh. Meskipun dua hurufnya sama, meskipun huruf pertamanya sukun, itu dikecualikan. Tidak termasuk idgham karena hukumnya dia menjadi mad
tabi'i. Atau contohnya ma qalu wahum lu wahum lu waw sukun bertemu waw hidup, maka dibacanya juga tetap idhar atau mad, ya dibaca dengan mad, tidak dibaca dengan idgham. Atau yang mana lagi? Wa qul na'am. Wa qul na'am. Qul na. Qul na. Andai kita mau mengambil pendapat Imam Farra, ya, ini satu makhraj, tapi dia dibacanya qul na'am. Andai kita mau mengambil pendapat Imam Jazari, ini dua makhraj, berarti mutaqaribain. Secara umum begini, jika hurufnya sama, ya, hurufnya sama, maka kemungkinannya adalah dia idgham, kemungkinan besarnya. Jika huruf itu berdekatan, kemungkinannya adalah idgham. Jika huruf itu berjauhan, maka hukum asalnya adalah idhar. Ya, idhar. Tetapi itu ya dasar saja, nanti kemudian ada pengecualian-pengecualian yang diatur dalam riwayat. Ya, dalam riwayat. Karena ini kan kaidah begini itu kaidah temuan. Ada yang memang bisa dipakai semuanya, ada yang memang dikecualikan. Seperti kemarin yang alam nakhlukum itu secara teori itu masuknya adalah harusnya apa namanya istilahnya dapat dulu, tapi tetap aja akhirnya enggak. Kemudian apa lagi? Qul na'am sabbihu sabbihu. Makhrajnya berdekatan ya. Tidak semua yang berdekatan kemudian dibacanya idgham. Seperti lam dengan nun itu makhrajnya berdekatan. Tapi dia tidak diidghamkan. Ya. Tidak semuanya diidghamkan. Sama dengan sabbihu juga itu apa namanya hukumnya tidak idgham. Meskipun dia makhrajnya adalah berdekatan. Itu ya. Qul na'am, kemudian sabbihu, kemudian apa lagi? La tuzighu. La tuzighu. Ya. Ghain dengan qaf. Ya. Ghain dengan qaf itu berdekatan enggak? Berdekatan. Tapi tidak semua huruf yang berdekatan itu diidghamkan. Maka di sini ada dikecualikan sabbihu la tuzighu, bukan la tuzigku. Faltaqoma. Faltaqoma. Sama tuh. Faltaqoma juga enggak. Coba saya baca nih ya. Wa ini tama'a fihima mutaqaribani aw mutajanisani li'anna nuna la yudgham fiha syai'un mimma. Oh, nih gue salah, langsung aja lah. Jadi poinnya adalah tidak semua huruf yang berdekatan itu dibaca idgham. Walaupun biasanya para ulama menjelaskan kenapa diidghamkan? Karena dekat. Kenapa diidharkan? Karena jauh. Kenapa diidghamkan? Karena satu misal, tapi tidak semuanya. Ya. Faltaqama sama litaba'udil makhrajaini idil idgham yastad'i khalatal harfaini. Jadi walaupun fal ta itu dekat ya. Ya, karena tepi lidah bagian depan dengan pangkal gisar itu sebenarnya dekat. Tapi tidak semua huruf yang dekat itu dibaca idgham. Ya, tidak semua huruf yang dekat itu dibaca idgham. Secara simpelnya untuk pada malam hari ini poinnya adalah ketika huruf yang sama yang pertama sukun maka kaidah dasarnya diidghamkan. Ketika huruf dua yang sejenis yang pertama sukun maka diidghamkan.
Ketika huruf yang pertama jauh, huruf yang kedua jauh diidharkan baru nanti ya. Makanya kalau di sini tapi nanti ada tiga ya. Jadi yang pertama satu misal ya, satu misal, kemudian satu jenis, tidak satu jenis tapi berdekatan. Ya, secara umum juga ini diidghamkan, tetapi tidak semuanya. Nah, itu aja, singkat-singkat aja, jangan terlalu panjang-panjang ya. Sederhana kok ini ya. Ini dalil tentang idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Secara definisi di dalam bait ini Imam Jazari tidak menyebut tentang mutaqaribain, tetapi beliau memberi contoh yang mutaqaribain. Umi kembali ke poin yang tadi ya. Jika hurufnya sama, yang pertama sukun, mutamatsilain. Jika huruf yang pertama dan yang kedua satu jenis, maka mutajanisain. Ketika huruf pertama dan huruf kedua tidak sejenis, tetapi berdekatan, mutaqaribain. Oke, sampai situ ada pertanyaan dulu. Suka nemu masalah apa nih dalam bab ini nih biasanya nih? Teman-teman ada punya pengalaman di poin ini? Ustadz, punten. Hah? Izin minta dicontohkan yang mutajanisain Ustadz, yang hurufnya satu makhraj. Kan di situ ada, kadang kalau ngajar tuh belum terlalu yakin gitu Ustadz mencontohkan. Oke, contoh yang mana nih? Mau dibaca nih. Kalla balla. Gampang ya. Kalla balla yakhafunal akhirah. Fama rabihat tijaratuhum. Idrib bi'asa. Itu memang utama dilin ya. Kalau Iya. mutaj kalau mutajanisen, nah itu. Mm-mm. Tasukun bertemu ta, tasukun bertemu ta. Itu mutajanisen ya. Kalau Itu yang itu mutaqaribain mana? contoh yang mutajanisainnya itu Ustadz. Jadi kadar huruf Agak putus nih. tak Gimana, Bu? sukun bertemu, to sukun bertemu. Ya, saya agak kurang hafal nih. Bab yang khusus itu gue mutajanisain. Jadi kan tak sukun Agak putus, bertemu Bu. to. Boleh dibantu? Iya, sinyal saya kurang bagus ini Ustadz. Oh iya. Nah, udah nih. Tak sukun bertemu to. To sukun bertemu ta, tak sukun Apa bertemu contohnya? dal. Contoh yang bagian tak sukun bertemu to sukun. Yalhadz. Mm-mm. Yalhadz dzalik idza idzalamu. Apalagi tuh? Ahad. Oh, itu mah bukan. Iya, itu ya. Ahad. Ahad. Ta. Ya. Basat. Ta. Ini udah minggu kemarin ya, dibahas ya. Kalau yang huruf pertamanya memiliki sifat isti'la, maka huruf isti'la kuatnya tetap dipertahankan. Kecuali pada kata alam nakhlukum. Alam nakhlukum. Ya, nakhlukum. Nah, ini langsung ke kaf. Alasannya karena riwayat, bukan karena diroyah. Diroyah mah harusnya dibacanya tebal dulu, baru masuk ke kaf. Nakhlukum. Makanya ada juga yang mengatakan begitu. Begitu ya, Bu ya. Keren, Ustaz. Ustaz, mau Oke, tanya. ada pertanyaan? Ya Ustaz, yang idgham Silahkan. mutajanisain, yang huruf ba bertemu mim, irkam ma'ana, kenapa dia dengung Ustaz? Kalau yang lain kan idgham yang lain kan nggak dengung tuh. Idgham mutamatsilain, mutaqaribain. Coba jawab Ustaz Fahmi. Kenapa dibaca idgham?
Kenapa dibaca idgham? Ya, Apa dengung. kenapa dibaca dengung? Dibaca dengung, Ustaz. Kenapa? Nah, coba gimana? Ustaz Fahmi jawabnya tuh. Kalau ada pertanyaan begitu tuh. Pusing juga kayaknya nih ya jawabnya ya. Coba saya mau denger nih Ustaz Fahmi sama Ustaz Awan jawab dulu. Silakan Ustaz Fahmi, gimana jawabannya? Mungkin Ustaz, karena mim kan huruf huruf gunnah ya. Mim nun kan gunnah. Jadi dengung. Itu simpelnya gitu. Kan huruf gunnah. Oke. Kalau Ustaz Alwan gimana Ustaz Alwan? Mungkin karena dua-duanya di satu makhraj saja. Ba dan mim itu satu makhraj. Sehingga ketika mim bertasydid, dia dibaca gunnah. Seperti itu. Karena sama-sama huruf bibir gunnah. Ah, apakah sama-sama huruf bibir harus gunnah? Mbaknya enggak guna, mbaknya. Nah, coba Bu Ersi dijawab. Kenapa itu bisa begitu? Hmm? Kenapa? Aduh, suaranya putus nih Bu Ersi nih. Lagi di mana nih Iya, Bu? iya. Ah, ini udah nih. Coba kenapa digunakan? Mungkin sama-sama huruf bibir, Ustaz. Sama-sama huruf bibir ya, kaidahnya. Berarti kalau ketemu fa juga gitu dong. Oh, bukan. Jadi, apa ya? Ini mah cocok logi ya, Ustaz. Kalau kalau disebut bertemu, Mbak, didengungkan. Jadi ketika sebaliknya, ya udah dengung aja. Coba Ustazah Faikoh nih bantu jawab Ustazah Faikoh. Ada yang mau bantu jawab? Ya, ini sekilas dalam pikiran saya. Kenapa didengungkan? Kenapa didengungkan? Karena ketika tidak didengungkan tidak terjadi idgham. Coba. Eh, ya, apa tadi? Contohnya? Irkam ma'ana. Ah, irkab ma'ana. Bisa nggak idgham? Enggak. Enggak ya? Bisa. Ya. Itu Kenapa logika yang saya lama mikirnya gitu loh, begitu. Ustaz? Enggak cuman Kenapa? irkam ma'ana gitu. Enggak sebentar aja maksudnya, Ustaz. Masuk aja gitu. Kenapa harus ditahan Hmm. dengung? Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia berubah menjadi mim. Ya, Mbaknya. irkab ma'ana itu berubah menjadi mim, maka hurufnya kan sudah berubah ya. Jadi alasan yang saya pahami ya, pertama karena tidak akan hasil namanya idgham ketika gunnah ketika tidak diidghamkan. Nah, ketika idgham itu kemudian melebur menjadi mim ya, maka dia dibacanya kemudian menjadi gunnah ya. Sama seperti nun sukun bertemu ba ya. Ya, itu kan berubah jadi mim, jadi dengung itu. Maka itu yang saya pahami sih ya, yang saya pahami begitu. Kenapa lama? Karena udah berubah jadi satu huruf ya, menjadi huruf yang diidghamkan, dimasukkan. Ya, maka yang dibaca itu adalah huruf yang keduanya, mai, mai. Ya, kalau itu kan masih ada dengung, ininya masih ada suara nun sukunnya. Kalau irkam ma kam ma'ana kab ma'ana enggak idgham, ketika idgham irkam ma'ana ya, menjadi dua huruf yang disatukan kemudian bertasydid, maka mim sukunnya dibaca gunnah gitu karena berubah jadi mim bertasydid, maka mim bertasydidnya menjadi gunnah. Itu yang saya pahami. Wallah alam bisawab. Kalau ada jawabannya kami. Gimana menurut Ustaz Fahmi? Ada yang mau tambahkan? Gak ada ya.
Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Berikutnya Lagi bab. Ustaz. Silakan. Apa lagi? Kenapa untuk Ya. kalau yang idgham bigunah nun bertemu nun itu nggak masuk ke mutamatsilain, tapi masuknya idgham bigunah. Sama mim ketemu mim juga. Kata siapa nggak Masuknya masuk? nggak tahu. Kok di buku Umi Sama masuk. masuk juga ya Ustaz. Jadi kalau ada Masuk. pelajaran Jadi nun gini. sukun bertemu nun dua gitu hukumnya. Nah, gini, kalau bicara yang nun sukun itu kaitannya bukan pada idghamnya. Jadi idgham itu dari nanti ada jenis-jenisnya ya. Dari aspek apa namanya? Ada bihunnah, ada bila gunnah. Ada namanya idgham kamil, ada idgham nakis. Ya. Jadi ada yang mutamasilain, ada mutaqaribain, ada mutajanisen. Jadi memang sudut pandangnya berbeda. Ketika berbicara tentang mutaqaribain, mutajanisen, mutamatsilain, itu bukan bicara tentang dengung dan tidak dengungnya. Beda lagi jadi melihat sudut pandangnya hanya melihat ini diidgham atau tidak gitu. Ya. Ketika ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun, ya, itu semua huruf yang sama yang pertama sukun itu secara umum masuk, termasuk nun bertemu nun. Nun bertemu nun sebutnya apa? Idgham mutamatsilain. Benar nggak? Benar. Benar. Mutamatsilain kok sama. Yang pertama sukun, yang kedua hidup, hurufnya sama. Boleh nggak jawab begitu? Boleh, benar juga. Itu. Nanti ada idgham itu dari aspek sempurna dan tidak sempurnanya. Maka ada idgham naqis, ada idgham kamil. Idgham naqis itu ya, misalnya gini, mayyaqulu ya. Itu kan masih ada nggak semua masuk ke ya. Tapi idgham kamil itu misalnya mirro ya, apa namanya, ghafurur ro itu hilang sama sekali. Nah, itu adanya idgham nakis itu ya kadang ada di idgham bihunnah ya, kadang uh, kadang tidak juga. Misalnya gini, mayyaqulu itu idgham nakis. Kenapa idgham nakis? Karena suara nun sukunya tidak hilang semuanya. Suara huruf pertamanya tidak hilang semuanya. Tapi ketika nun bertemu nun, mini, udah hilang pertama, yang ada huruf yang kedua. Maka mini itu idgham kamil. Ya. Jadi ketika bicara idgham nakis, tidak ada kaitan dengung atau tidak dengungnya. Yang dibicarakan adalah apakah huruf yang pertama itu masuk ke dalam huruf yang kedua secara totalitas, ataukah suara huruf yang pertama itu masih ada. Nah, ini tidak ada kaitan dengan dengung dengan tidak dengung. Begitu juga membahas tentang mutaqaribain, mutamatsilain, mutajanisin, nggak ada kaitan apakah dia berguna atau tidak berguna. Jadi sudut pandangnya begitu. Jadi memang cara melihatnya beda. Kalau bicara apa tadi min ni'matin, namanya apa? Idgham berguna. Ya, karena yang kita batasi selama ini diskusinya hanya sebatas nun sukun atau tanwin saja. Sementara bahasan mutaqaribain mutajanisan itu tidak hanya tentang nun sukun, gitu, tapi semua huruf cakupannya lebih luas. Begitu Bu Lintang ya. Ustaz Pron. Oke, ini mantep nih kalau ada temuan-temuan kayak gini ya. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bab bod dan dho. Ya, ini bab yang dicantumkan oleh Imam Jazari, walaupun sebetulnya kata kuncinya cuman pada satu bait pertama aja. Sisanya itu contoh-contoh, ya, contoh-contoh saja. Ya, karena apa? Imam Jazari mencantumkan poin ini, ya, karena ya kita juga sering menemukan
orang itu suka ketukar membaca dhad dengan dha. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladhdha. Ada kan? Waladhdallin. Saya ada menemukan di musola saya begitu imamnya. Waladhdha, waladhdha. Padahal dia waladhdha. Bidhanin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nah, contoh. Jadi ada kasus yang ditemukan bahwa membaca huruf dhad ditukar dengan dha. Kalau dha dibaca dha, sering nggak nemu? Lebih sering mana orang baca dha dibaca dha atau huruf dha dibaca dha? Coba pengalaman teman-teman. Lebih sering menemukan mana? Boleh berpendapat? Ustaz Fahmi? Ustaz Alwan? Ustaz Zanisa? Dha ke dha, Ustaz. Dari Hah? dha ke dha, dari dhad ke dha banyak. Lebih sering gitu ya? Karena dha itu sebetulnya lebih agak mudah ya. Gitu aja ya. Paling orang itu. Tapi dha itu kan susah. Makanya saking sulitnya ada ulama itu nulis buku tentang huruf dhad aja. Kalau Ustaz Erwin mungkin pernah mengatakan begini. Anak gimana? Ada yang hafal nggak Ustaz? Ustaz Erwin kamu nggak? Afsahu man nataqa gitu ya. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dha itu ya. Ada nukilan seperti itu. Apa namanya itu? Asar kalau nggak salah ya, asar dari Imam Ali kalau nggak salah, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Makanya pembahasan ini perlu dimasukkan. Meskipun teori atau konsep sederhananya hanya ada pada bait pertama. Bagaimana kita bisa membedakan dha atau dhad dengan dha? Maka beliau kasih rumusnya. Apa rumusnya? Wadhada dan pada huruf dhad bistitalatin dengan sifat istitalah wa makhraji dan makhraj mayyiz bedakanlah minadh-dha'i dari huruf dha. Berarti kata kuncinya dua. Membedakan huruf dhad dengan dha itu ada dua. Yang pertama adalah dari sifat istitalah. Dhad ada sifat istitalah, sementara dha dia tidak ada istitalah, adanya hanya rokhawah. Ya, walad minadh-dhani. Makanya dia kalau kita talaki dengan yang mudah itu kan, makanya dhad itu jangan buru-buru. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, itu karena istitolahnya itu. Meskipun kalau saya ngaji sama guru yang lain kelamaan Ustaz, jangan segitu gitu. Ya udah. Kalau kita ngaji sama guru yang lain ya ikutin standarnya guru yang lain. Jangan diadu. Wah, enggak Ustaz. Saya dari Ustaz ini enggak begini ngajinya. Jangan. Iqra'u kama ulimtum ya. Guru ini ya udah kita hormati. Setiap orang pasti punya jalurnya masing-masing. Jadi yang pertama membedakannya adalah dha ada istitolahnya, dha tidak ada istitolahnya, yang ada hanya rokhawah. Yang kedua, wa makhraji dengan makhraj. Ya. Dha dari tepi lidah, dha dari ujung lidah. Ya. Dha dari tepi lidah, dha dari ujung lidah. Makanya kan gini. Itu udah benar belum dhadnya? Coba dirasain tekanannya di mana.
Waladdo. Kalau di ujung nanti kedal kan ya. Waladdo. Waladdo. Walaupun kan tebal. Waladdo. Waladdo. Ya. Padahal tekanannya adanya di ujung. Nah itu. Oh coba tekanannya ada di mana? Kalau do itu harusnya tekanannya di tepi. Waladdo. Kalau do di ujung. Ya. Minal. Minal. Zalimina. Mahdu. Mahdu. Ya. Tekanannya di situ. Oh, adanya di ujung. Oh, berarti do. Oh, tekanannya di tepi berarti do. Jadi dua itu caranya ya. Makanya itu teori buat ngecek nih kalau kita dengerin bacaan murid gitu ya. Coba, aduh, kadang-kadang telinga kita ini kayaknya belum pas deh. Udah kok Ustadz perasaan gitu ya. Perasaan gitu ya. Ngaji kok pakai perasaan Ustadz gitu ya. Ngaji pakai mulut. Jangan pakai perasaan gitu ya. Jadi coba tekanannya ada di mana dirasa. Nah, ini baru nih pakai perasaan ya. Dirasakan di mana nih gitu ya. Oh, adanya gitu. Ukurnya tekanannya di mana? Ya. Kemudian memanjangnya tadi. Itu cara membedakan dhad dan dha. Ai mayyiz bihima min adh-dha'i ai dha'at allati fil Qur'an. Itu ya caranya. Dua, satu makhraj, dua istitolah. Kalau dhad harus ada istitolah, makhrajnya ada di tepi lidah. Kalau dha adanya di ujung lidah dan tidak ada istitolah, adanya hanya rokhawah. Udah itu doang teorinya. Ya, kesini-sini tuh sebetulnya gampang teman-teman ya. Wa kulluha dan semuanya ya. Dha ini contoh-contoh dha itu ya dirangkum nih salam sebanyak satu Quran itu oleh Imam Jazari. Wa kulluha dan semuanya taji datang ada atau bisa ditemukan. Contoh-contohnya diringkes nih. Ibu versi nih. Cara menggabungkan hasil wawancara terus decoding kemudian dipilah-pilih, dikasih kata kunci ide utama, disimpulkan, oh jadi beberapa program gitu. Itu Bu Ersi ya. Ini ulama dulu udah melaksanakan itu. Jadi semua Quran yang banyak itu, jadi Imam Jazari udah melakukan penelitian. Ini lebih tinggi daripada tesis dan disertasi ini ya. Satu Quran loh dianalisis kemudian disimpulkan. Oh ini ada di surat ini kalimatnya gini. Dikampulkan dibuatlah satu konsep. Satu ya. Adanya pada apa? Pada kata adh-dha'ni, fil-dha'ni. Ya. Walam ya'ti minhu fil Qur'ani illa qauluhu ta'ala fi suratin Nahl. Contohnya yauma dha'nikum dha'ni. Hanya ada satu tempat di dalam Al-Qur'an. Oh, ini contohnya dha. Kata dha'ni. Dibuat rumusnya fi dha'ni. Satu, dha'ni. Yang kedua, zillu. Zillu. Kata zillu. Waqa'a minhu fil Qur'ani isnani wa ishruna mawdi'a. Ada 22 tempat di dalam Al-Quran. Tuh. Coba ulama ya. Dari 22 tempat itu dirumusin jadi satu. Jadi kata zillu. Awaluha qauluhu ta'ala fi suratil Baqarah. Yang pertama ayat وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Ya. Tapi nanti ada dhalla, yadhillu dan seterusnya. Macam-macam ya. Pokoknya ini hanya tempat-tempatnya aja lah. Nggak harus dihafalin ini mah Ustaz Fahmi. Ya. Gak usah dihafalin ini mah. Oh ini tempat-tempatnya. Oh ada. Yang penting kata kuncinya. Oh ini. Buat kita mah gak usah ngafal-ngafalin begini ya. Karena
tidak terlalu substansial juga gitu tentang di mana-mana, tapi minimal tahu ada 22 tempat. Nanti kalau sempat saya coba ada di tablet saya itu ya, nggak saya bawa itu ada beberapa tempatnya udah di apa namanya dirinci. Nah, tinggal mau bacanya aja gitu ya. Yang ketiga kata al-zuhri, al-zuhri. Ya. Bidom midha wa huwa intisafun nahar, maksudnya waktu pertengahan siang. Fil Qur'ani maudhi'ain, di dalam Quran ada 2 tempat. Wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah wa hina tudhhirun. Nah, ada 2 tempat. Ada 2 tempat. Kemudian berikutnya kata apa? Uzmu minal azamati, dari kata azamah. Waqa'a minhu fil Qur'an mi'atun wa salasatu mawadi'. Di Quran ada 103 tempat. Awaluha walahum azabun azim. Azim ini banyak kan? Kemudian diringkas sama Imam Jazari, kata kuncinya uzmu dan pecahan-pecahannya. Ada yang azim, ada yang dan seterusnya ya. Uzmu ada 103. Kemudian kata apa lagi? Al-hifdzu. Ya, al-hifdzu. Di dalam Al-Qur'an ada berapa? Isnani wa arba'una maudhi'an. Isnani wa arba'una maudhi'an. 42 tempat. Contoh yang pertama adalah wala ya'uduhu hifdzuhuma. Nah, itu contohnya. Ini hanya tempat-tempatnya aja. Kemudian aiqidh, kata aiqidh dari kata yaqdhah. Walam ya'ti minhu fil Qur'ani illa qauluhu ta'ala fi suratil Kahfi. Hanya 1 tempat saja. Wa tahsabuhum aiqadhaw wa hum ruqud wa nuqallibuhum dan seterusnya. Ya, hanya 1 tempat saja. Kemudian kata lagi apa lagi? Kata anzir. Ya, kata anzir. Minal inzar, dari kata inzar. Inzar itu artinya menunggu, mengulur. Wa qa'a minhu fil Qur'ani isnani wa ishruna maudi'an. Ada 22 tempat. Dan kata paling pertama wahum la yunzarun. Kemudian kata apa lagi? Kata azma. Ya. Tadi al-uzmu. Ya. Al-uzmu, yang sekarang al-azma. Tuh, beda tuh ya. Jadi al-uzmu maknanya azim, azim besar, ya. Agung gitu ya. Kalau al-azma artinya tulang. Tuh, Imam Jazari saking detailnya tuh dipecah. Ada yang uzmu artinya agung, ada yang azma artinya tulang. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Gitu. Jadi yang pertama mah artinya tentang keagungan, yang ini mah artinya tentang tulang. Ada lagi zahri. Zahri. Kalau tadi kan zuhur kan waktu pertengahan siang. Kalau zahri ini artinya punggung. Ya. Waqa'a minhu fil Qur'an 14 maudhi'a. Ada 14 tempat. Ada di antaranya adalah kitaballah wara'a zuhurikum, kitab Allah. Ya, ini di pojok kanan bawah ya. Kemudian ada kata al-lafzi, lafaz al-lafzi fil Quran ya. Lam ya'ti minhu fil Quran illa qauluhu ta'ala fi surati Qaf ma yalfidhu.
Hanya ada satu tempat. Ya, itu contoh-contohnya. Ya. Lalu contoh apa lagi? Lanjut lagi. Contoh berikutnya adalah zahir. Dari kata zahir yang lawan dari kata batin. Waqa'a minhu fil Quran sittatu mawadhi', ada 6 tempat. Salah satunya adalah wadharu zahiral ismi wa batinah. Wadharu di juz 8 kalau nggak salah ya, ini juz 8. Wa bimakna al-i'anah, bimakna ada juga makna adalah menang, menolong. Ada 8 tempat. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah, tadhaharuna alaihi bil ismi wal udwan. Ya, ini di apa namanya sebelah kanan atas itu kalau nggak salah ya. Wa bimakna al-ulu, dan dengan makna al-ulu, tinggi. Di Al-Quran ada berapa? Ada 6 tempat. Contohnya liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ada juga bimana az-zafru, az-zafar, menang. Ya, zahara tapi maknanya menang. Dirinci lagi nih. Ada berapa tempat? Ada 3 tempat. Contohnya kaifa wa yadhharu 'alaikum wa azharahu Allahu 'alaihi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Itu ya dalam surah At-Tahrim. Kemudian bimakna az-zihar, bimakna atau mengkiaskan istri atau pasangan kita seperti orang tua kita. Contoh, engkau misalnya punggungnya seperti punggung ibuku. Dasar itu mana zihar. Ini ada 3 tempat dalam Al-Quran. Nah ini contohnya. Kemudian apalagi contohnya? Ladho. Ya, ladho di dalam Al-Quran ada 2 tempat. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa, dan seterusnya. Syuwadh, kata syuwadh, yursalu alaikuma syuwadhum min nari, dan seterusnya dalam surah Ar-Rahman. Ada lagi kata min, waqa'a minhu fil Quran sittatu mawadhi'. Ada 6 tempat, contohnya adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas dalam surah Ali Imran. Kemudian contohnya lafaz apa lagi? Zalama. Banyak nih ya kata zalama ini. Di sini dicatat adalah mi'ataini wa ithnani wa thamanuna maudhi'an. 282 tempat di dalam Al-Quran itu kata zolama. Apalagi berikutnya ughlud minal ghaladhah, artinya apa namanya, tadi ya, ada mi'atu maudi, ya Allah, mi'atu maudi, ada 100 tempat. Apalagi dhufrin, kata dhufr dengan fa sukun ya, wa dhammuha, ada yang mengatakan dhufur ya, tapi di Al-Qur'an hanya ada 1 tempat, haramna alaihim kulladzi dhufur ya. Kemudian intadhir minal intidhar, yang artinya menunggu. Waqa'a minhu fil Qur'an arba'ata asyara maudhi'an, ada 14 tempat. Kemudian ada kata dhama, ada 3 tempat. La yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatu fi sabil wa la yata'una mawti'an yaghidhul kufara wa la yanaluna min aduwin nailan, dan seterusnya. Kemudian ada kata apa lagi? Azfara, ada kata azfara. Ada apa kata lagi? Dhanna. Dhanna kaifa ja. Ya, kaifa ja dalam bentuk apapun. Dhanna, yadhunnu, atadhunnu, itu banyak ya. Kalau di surah Al-Mutaffifin gimana Ustaz? Ya, ala yadhunnu. Kadang kata ala tadhunnu, ada yang yadhunnuna, dalam bentuk apapun. Dhanna itu mencakup huruf dhad. Wa'id, dan kata wa'ad. Wa'id. Kemudian apa lagi tuh? Ya.
siwa idin. Nah, ini selain kata idin ya. Min qawlihi ta'ala fil suratil Hijr alladzina ja'alul qur'ana idin fa innahu bidad ya, itu bukan idin tapi dad. Apalagi dhalla, lafaz dhalla ya, apa nih, bimakna ad-dawam, maknanya berbeda ya, dawam selalu. Waqa'a fil Qur'ani tis'atu mawadi, ada 9 tempat. Kemudian mana lagi? Ada surah An-Nahl, Zukhruf, halata kaunihima fi surati Sawa. Ya. Kemudian dhalla baik dalam surah An-Nahl atau surah Az-Zukhruf itu semuanya sawa, sama ya. Kemudian apa lagi? Wa dhallat, lafadz dhallat, wa dhaltum, lafadz dhaltum, wa birumin dhallu, dan dhallu yang terdapat pada surat Rum. Kal hijri, seperti dalam surat Al-Hijr. Dhallat syu'ara, dhallat syu'ara, dhallat yang ada pada surat Asy-Syu'ara, kemudian nadhallu ya, terdapat dalam surat apa ini? Fanadhallu laha akifin. Kemudian apalagi yadlalna mahdzuran ma'al muhtadiri wa kunta faddan ghalidha wa jami'an nadhari. Ini contoh-contoh aja ya, ada yang yadlalna, ada mahdzuran, ada muhtadiri, faddan, kemudian wa jami'an nadhari, semua kata nadhar yang bermakna melihat. Itu ada 86 tempat di dalam Al-Quran. Illa, ini perhatikan nih, ada pengecualian ya. Illa, yang lain contoh. Illa wailun, ya, kecuali pada surat Wailun lil mutaffifin, ya. Nadratan na'im yusqawna min rahiqim, itu bukan hati-hati itu. Itu nadrata an-na'im, kemudian dan pada wa ula nadhirah, maaf, illa kecuali biwailun, kata nadhrah yang ada pada surah Al-Mutaffifin, wahal, dan nadhrah yang ada pada surat Hal Ata 'alal Insan atau surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Wa ula, dan yang pertama nadhirah ya. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jangan sampai gitu kan tuh. Yang pertama nadhirah, yang kedua wal ghaidhu, dan lafaz al ghaidh larra'du ya, bukan pada kata bukan yang terdapat dalam surah Ar-Ra'du ayat 8. Taghidhu, bukan taghidhu. Makanya itu ada la, bukan ghaidh yang ada pada surah Ar-Ra'du. Karena di surah Ar-Ra'du itu pakainya taghidhul arham. Kemudian wahudun, dan surah Hud qasirah ya, qasirah bimakna maaf, wa ghidhal ma itu ya, itu terdapat dalam surah apa namanya ini, surah Hud ya. Kemudian wal haddu, dan contoh lafaz al haddu, maaf, al haddu, lal haddu ala ta'am. Ini catatan nih, kecualinya adalah lal haddu ala ta'am. Ini sering banget ya. Wala yahud, itu suka ketukar tuh. Makanya di sini dikasih penegasan lal haddu ala ta'am, bukan yang terdapat pada kata al haddu ala ta'am. Contohnya wala tahadduna, itu bukan dha tapi dha. Wa fi dhaninin, dan pada lafaz adh-dhanin ya, surah apa itu? Wa fi dhaninin, surah Al-Takwir. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kenapa? Al-khilafu sami, ada perbedaan yang masyhur. Jadi memang ada riwayat lain yang membaca wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Bidhanin, bukan bidhanin tapi bidhanin. Itu perbedaannya. Nah, tapi ini catatan ini bagian akhir nih. Wa in talaqaya,
Dan jika keduanya bersandingan, keduanya ini siapa nih? Huruf dhad dan huruf dha. Al-bayanu lazimu, maka jelas, dibaca jelas, lazimu adalah hal yang wajib. Jadi jika ada huruf dhad dan huruf dha bersandingan, maka keduanya dibaca dengan izhar. Contohnya mana? Anqadha dhahraka ya'addu zalimu. Ya ya'addu zalimu. Contoh lain apa? Wadturra. Contoh lainnya wa'adta afadtum. Ya, afadtum. Ini harus dibaca jelas nih. Bersandingan. Kalau tadi adalah do dengan do, ini do dengan to, do dengan ta, do dengan ta. Ya, wasaffi, dan bersihkanlah ha pada huruf H dalam kata jibahuhum. Ini hurufnya sama ya. Hurufnya sama. Jibahuhum dibaca dengan jelas alaihimun. Ya. Nah, ini contoh-contoh aja teman-teman. Jadi intinya adalah beliau ingin menjelaskan apa bedanya makhraj huruf dhad dan dha, bagaimana cara membedakan dhad dan dha, dan setelahnya beliau menyebutkan beberapa tempat-tempat yang di situ terdapat huruf dha dan huruf dha yang sering kali tertukar. Itu aja, panjang dan ini nggak perlu dihafalkan, cukup dipahami di sini tempat-tempatnya saja. Begitu. Wa adhirul gunnata, nanti kalau masih cukup waktu kita lanjut, kalau nggak kita cukupkan. Oh, ini ada ini ya. Satu lagi ya, huruf ini nih, biar selesai nih, nanti masuk kok. Wa adhiril gunnata min nunin wa min, dan idharkanlah gunnah min nunin pada huruf dari nun, wa min mimin, dan pada huruf mim, idza ma syuddida, idza apabila syuddida ditasydid. Ya, huruf nun dan mim jika dalam keadaan tasydid maka dengungnya dijelaskan. Disebut dengan apa ini? Gunna. Gunna ialah setiap huruf nun dan mim yang bertasydid. Ini jelasnya dalilnya ya. Wa adhiril gunna. Bacalah dengan jelas gunnah dari nun dan dari huruf mim ketika ditasydid. Wa akhfiyan, ini yang biasa ramai di sini ya. Wa akhfiyan, dan dibaca dengan ikhfa lah, dan bacalah dengan ikhfa apa? Al mima, huruf mim, intaskun jika sukun, bihunnatin dengan gunnah, lada ketika bertemu, bain huruf ba, alal muhtari menurut pendapat yang dipilih, min ahlil ada, dari ahlil ada. Nah, ini yang paling biasanya suka ada perdebatan di sini nih ya. Apabila ada huruf mim bertemu dengan huruf ba disebut dengan ikhfa syafawi. Begitu saja. Nah, pertanyaannya nih, saya tanya Ustaz Fahmi nih. Di mana letak ikhfanya itu? Nah, kalau ada pertanyaan, coba dibaca. Tarmihim bihijaratim. Kan namanya ikhfa. Di sisi mana ada ikhwanya? Coba jawabnya. Terpahami. Gimana jawabnya itu kalau begitu? Di sisi dengungnya, Zat. Dengung. Iya, kalau pernah saya dengar memang beberapa ulama kan ada dua macam ya cara membaca ikhfa atau iklab itu ya, ikhfa syafawi dan iklab ya. Ya. Betul. Ada yang mengatupkan kedua bibir tapi tidak terlalu kuat, ada yang tidak terlalu mengatup ukuran satu kertas. Termasuk saya dulu sebelum ke Umi ya, waktu sama kayak apa yang di Giki tuh, kayak Fatoni ya. Maisoro, beliau kan sama tuh syafawi dan iklabnya itu masuk ini ya, termasuk mistari al-Rashid kan ya. Beliau nggak mengatur, masih ikhfa. Ikhfa benar-benar ikhfa. Tarmihi masuk satu kertas itu. Enggak ya, termasuk di situ mungkin ya, dengung ikhfanya mungkin di dengungnya.
Apakah sama antara ikhfa dan dengung? Beda. Ah, Ikhfa sama. nah tapi Ustadz sepakat nggak ini kalau disebut dengan ikhfa syafawi? Enggak. Sebentar, kok nggak sepakat? Coba nih, yang lain nih, Bu Wersi, Bu mana tadi Bu Zubro? Oh, ini hilang Bu Zubro. Kita sepakat nggak nih kalau ada mim sukun bertemu huruf ba namanya ikhfa syafawi? Sepakat ya? Sepakat. Sepakat Oke. aja, Ustaz. Kalau jangan sepakat aja dong. Sepakat nggak nih? Sepakat. Oke. Apa artinya ikhfa? Sama. Samar. Samar. Oke. Di mana letak Samar-samar dan ikhfanya? ditahan. Di mana letak ikhfa pada kata tarmihim bihijaratin ketika kita ngambil itbaq? Mimnya. Hmm? Huruf mimnya. Bagaimana bentuk ikhfanya? Coba nih, kalau ada orang di luar Umi ngedebat begitu, jawabnya gimana coba? Itu kan ikhfa. Jauhkanlah perdebatan, Ustadz saya. Waduh, bukan debat kusir. Ini mah diskusi ilmiah. Udah Keluar mau debat. senjatanya. Waduh. Nggak tahu. Itu mah cari jalan aman doang. Kita nggak usah debat ya. Gitu. Nggak, harus bisa jawab kita. Coba di mana letak ikhfanya Bu Wersi? Kalau ada yang Ini nanya, katanya ikhfa syafawi. Di mana ikhfanya? Ikhfa kan samar. Di mana letak samarnya? Di bibir saat kan syafah. Syafah. Iya, di bibir sepakat. Di bagian mana tuh? Tidak Coba bisa. terlalu tekan. Apa lah, Ustadz? Nah, itu. Tidak terlalu tekan itu apakah itu ikhfa? Jauh loh, ikhfa itu samar loh. Kenapa jadi tidak ditekan? Kan jadi samar gitu, Ustadz. Kalau terlalu tekan kan jelas. Aduh, ini filosofinya kurang dapet ini Salah Bu deh, Wersi. cocok Teorinya pakai logi. teori siapa ini? Ayo Pak masih Auhan, bab bantu ini. masih bab Gimana dong? 1, Zat. Samarnya di huruf ba-nya, Ustaz. Huruf ba-nya. Bagaimana huruf ba dibaca samar? Karena masuk ke mim. Kok masuk ke mim? Mim mas keba. Gimana ceritanya ba masuk ke mim? Ba kan belakangan. Huruf ba-nya disamarkan menjadi mim, Ustaz. Huruf ba-nya dibaca gimana sih? Tarmihim bi. Disamarkan. Baca banyak. Kan Coba. banyak kebaca. Iya, kok dibaca samar sih? Ayo, gimana ayo? Samarnya Ya, terletak masuk ke pada bibir. Iya gitu, Ustaz. Iya, betul. Sekarang saya contoh nih. Tar tarmihim di mana tuh samarnya, letak samarnya? Jelas kok. Tarmihim bi itu jelas, bukan samar. Jelas lagi. Gimana ya cara menjelaskannya? Jadi seperti samarnya huruf nun sukun ketemu kof gitu. Lebih jelas ke kofnya gitu. malah sukun Mil ketemu tak kali. mil mil itu jelas samar Kof. tuh. Ya kan? Bukan min kan? Kalau jelas tuh min. Iya, N. karena terjadinya pada huruf mim kan. Jadi samarnya ke mim, kemudian masuk ke ba gitu. Coba nih perhatikan nih. Min ketemu kof. Jadi mil n-nya nggak jelas. Tapi tarmihim m-nya itu jelas. Nggak ada samar-samarnya itu. Kenapa ya? Berarti nggak ada ikhfa-nya dong kalau gitu. Bu Wersi nggak konsisten ngomong ikhfa tapi nggak ada ikhfa-nya. Bu Lintang nih nggak konsisten ngomongnya ikhfa tapi nggak ada ikhfa-nya.
Tak Ustad. Gimana dong ini? Aduh, trainer Umi ini gimana nih? Coba yang lain dibantuin ini. Dibantu, prak, 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 ayo. Ya, ini memang terjadi perbedaan pendapat yang besar. Coba Ustadz Alwan mau nambahin kayaknya tuh. Di mana? Ikhfanya di mana? Mungkin seperti yang dari Sarah Jazarinya, zat huruf mim tidak sepenuhnya hilang. Zat huruf mim tidak sepenuhnya hilang, hanya tertutupi sebagiannya. Tidak sebetulnya dibaca idhar dan juga idgham. Seperti itu. Terus Tidak bedanya dengan sepenuhnya dibaca idhar. Emang diidghamkan? jadi ada pendapat lain saat ikhfa itu cara bacanya adalah antara idhar dan idgham seperti anta gitu ya. Jadi langsung ke nun langsung ke taknya, nun ketemu taknya tuh. Anta, jadi antara idhar dan idgham, makanya disebut ikhfa itu seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu, San. Terus Nih kalau contoh ya. bedanya An, 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 an. Itu jelas ikhfa. Ada. Samar itu. Kecuali gini. Anta, anta itu idhar. Kalau an, anta itu ikhfa. Tapi yang tarmihim himbi himbi ketika dirapetin ikhfanya nggak ada Ustadz. antara atau mungkin dari sifat hurufnya, San. Karena mim itu tawasud dan ba itu adalah syiddah, dia itu ketemu jadi himbi himbi gini. Bagaimana, San? Kurang tahu Nah, itu saya. jadi furjah itu. Kalau mau samar Ustadz, furjah emang. Tarmihim himbihi himbih itu samar tuh. Jadi kalau memang ada ikhfanya harusnya samar Ustadz. Berarti ini salah ini Ustadz. Gimana jawabnya coba? Nah, ini kita bicara ilmiah aja ya, bicara diskusi. Memang ini terjadi perbedaan pendapat. Apa sih makna ikhfa di situ? Ya, ikhfa ya samar, berarti mimnya harus dibaca samar. Tarmihim bihijaratin. Tapi ada ulama yang mengatakan ikhfa itu bukan samar. Idhar dibaca jelas. Man a. Idgham dibaca masuk. Miwa. Tapi ikhfa ya suara nun sukunnya dibaca samar misalkan milfi walaupun ini agak sulit ya teman-teman saya nih secara pribadi nih secara pribadi kalau bicara teori teori secara linguistik ya bacaan emang agak sulit Ustaz. Suara Ustadz hilang ya? Atau Nah, hanya saya ini? Iya, berhenti saya. Oh, nge-freeze ya. Keluar itu malah. Gak ada. Lobet meren. Sinyal kali Ustadz, Sinyal, Ustazah. sinyal. Udah nggak ada Ustadznya. Ustadz Pami lagi ngerjain itu, PPT. Agak Udah selesai gimana belum? ngerjain? Gimana ngerjainnya? Kapan bukanya? Saya baru buka laptop sekarang nih, buka Matan Jejari. Ustazah Lintang udah selesai tuh. Minta bantuin aja. Tidak data tuh.
Mohon maaf ini. Ya, gimana? Tadi kayaknya nggak ada seram itu. Kami ngomongin PR, Ya, Ustaz. ya. Jadi memang ya secara teoretis ada yang beralasannya begini. Idhar dibaca jelas. Tarmihim bihijaratin. Idgham itu dimasukkan tarmihib bihijaratin. Maka ikhfa antara idhar dan idgham. Maka dibacanya tarmihim ada yang alasannya begitu. Ya, walaupun ya secara sederhananya bahasa itu kurang masuk gitu. Kurang masuk secara bahasa. Namanya ikhfa ya disamarkan. Maka ulama yang mengatakan bahwa tarmihim tarmihim bihijab itu karena berpegang teguh dengan teori ini. Karena teman-teman nanti kita udah ketemu nih ya di Jazari itu ada kata ikhfa. Nanti di Tuhfatul Atfal ada kata ikhfa. Nanti hampir di semua ada kata ikhfa. Ya, ada kata ikhfa semua itu. Maka secara literasi sepanjang sepengetahuan saya memang secara teoritis sebetulnya lebih dekat dibaca furja. Ya, tarmihim secara oh, kedekatan maknanya ya, kedekatan maknanya. Tapi secara praktek memang kita dapatnya enggak begitu. Ya, dari Yai Mudawi mengatakan enggak ada. Kita talaki ke guru-guru sampai atas tuh enggak ada. Ya, furjah itu adanya belakangan, dulu tuh nggak ada. Adanya hanya pada Syekh Said Amir Utsman, ya, pelopor furjah. Itu seorang ulama Quran dari Mesir yang kemudian punya siaran, lalu kemudian disiarkan sampai ke Syekh apa namanya kori-kori itu, Usori dan seterusnya ke bawah itu memang itu dia karena berpatokan dengan apa? Dengan teori tadi. Banyak literasi dalam kitab-kitab tajwid itu menyebutkan kata ikhfa, 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 ikhfa. Maka artinya begini, saya ingin menyampaikan bahwa untuk hal seperti ini biarkanlah itu menjadi khazanah ilmiah saja. Ya, kalau ada perbedaan ya tidak masalah sih menurut saya. Walaupun secara sanad kita nggak ngambil jalur yang itu. Ya. Maka kalau nanti ada yang beda ya nggak apa-apa sih. Beda itu biasa aja. Tuh, ini apa namanya kaitan dengan apa namanya dengan ikhfa. Muhtari min ahlil ada. Satu lagi ya, wa adhironha, tetapi idharkanlah inda bakil ahrufi pada huruf selainnya. Wahdar lada wawin wafa antakhtafi, dan berhati-hatilah ketika bertemu wawu, bertemu dengan ya hilang lagi ya. Jadi poinnya itu ya, mim sukun bertemu huruf ba dibaca ikhfa. Nah, ikhfanya ini terjadi perselisihan pendapat. Ada yang bacanya dengan benar-benar difurja, ada yang dibaca dengan itbaq. Nah, kita ngambil jalurnya yang itbaq. Walaupun secara teoritis memang terjadi perdebatan panjang. Teman-teman kalau mau meneliti, ya mengkaji ini pasti akan menemukan banyak perkataan-perkataan para ulama satu sama lain saling menyalahkan gitu. Eh, Saling menguat, oh ini enggak sesuai dengan sanad gitu. Wah, kita mah nggak usah gitulah, cukup itu menjadi khazanah ilmiah
Ya, mohon maaf teman-teman. Cukup dulu lah untuk pertemuan malam hari ini. Ditutup dengan huruf mim bertemu dengan ba dibaca isfa, ya. Kemudian bertemu dengan selain dengan ba, selain dengan mim maka dibaca dengan huruf waw, jangan sampai dibaca ikhfa. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan boleh, jika tidak ada kita cukupkan. Ada pertanyaan? Mohon maaf sinyal saya kayaknya keluar lagi. Cukup Ustadz, insya Allah. Ustaz, maaf izin tanya. Cukup ya? Di Ya. luar, Ya. iya. Oke, Ustaz, mangga. di luar yang pembahasan kitab ini, nah ini saya mohon bantuan Ustadz gitu, yang di ayat 19 surat Al-Kahfi, astagfirullahaladzim, Al-Mulk, yang ada do sukun ketemu nun kemudian waya qabil itu. Mohon bantuannya karena masih kadang Wa ragu gitu. yaqbil. Iya. Ya, biar tapi jangan mantul. Secara sederhananya biar Scroll lagi. Japri aja Ustaz nanti. Oh iya, siap Ustaz. Kayaknya Ini, sinyal Ustaz Saiful kayaknya ini lagi iya, putus-putus dari tadi. Ustadz Fahmi iya. juga bisa nyontoin itu saja. Boleh banget Ustaz. Jangan Gak boleh pelit Ustadz Fahmi. Oh, iya. Ya itu udah ditungguin, mangga. yang udah talaki aja sama Ustaz Saiful. Masya Allah. Tawadunya loh. Ustaz, saya juga mau dengar Ustaz Fahmi. Tuh, Ustadz Fahmi. Yang talaki belum nyampe juz 29, Tat. Kalau nggak nyatuin nggak ditutup ini. Istitolah dulu dotnya baru ke nun. Lebih kuat istitolah dibanding bainiyah nun kan. Waya qabil build gitu ya. Buildnya lebih lebih kuat istitolahnya. Waya Berarti qabil build dan build ah, memang ada dennya gitu ya Ustaz ya. seperti itu tapi bukan Heeh. mantul ya, nggak kuat seperti mantul. Iya. Oh iya siap. Allah, jazakallah khair Ustaz. Ya. Karena memang khawatir karena belum talaki sama Ustaz, jadi khawatir ketika baca build 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 itu khawatir itu tuh termasuk mantul gitu. Enggak, karena huruf dot gimana sih dot gitu ya. Oh, yang penting harus nampakin dulu ininya, istitolahnya lebih kuat, Dotnya. jangan lebih lama nunnya ya. Kalau nun kan bayaniyah, untuk Build. dot istitolahnya. Siap Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Gak ada yang Sepertinya nutupin.
Iya, Ustadz silakan tutup. Admin Ustazah Yaya tutup. Ustadz Alwan atau Ustadz Yaya? Ustazah Yaya? Kita mau ngerjain PR ini. Baik, mudah-mudahan dengan izin beliau, satu saja. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Mudah-mudahan bisa disambung di pertemuannya di lain waktu, insya Allah. Mari kita ucapkan naftatim alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la Astagfirullah. Subhanallah. Syukur ya, sudah bergabung.